Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, makasih udah buka channel Ika. Nah, kali ini Ika bakalan buat podcast. Podcastnya tuh podcast online, gak kayak podcast biasanya. Soalnya kan kita lagi stay at home dan lagi sama-sama di rumah aja, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk memutus pandemi ini. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Nah, podcast kali ini konsepnya nanti Ika bakal jawab beberapa pertanyaan yang dikirim dari teman-teman Ika yang lagi ada di rumah juga. Nah, pertanyaan itu rata-rata seputar dunia pendidikan karena konten yang bakalan Ika angkat itu dunia pendidikan khususnya di perkuliahan. Nah, buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan tetap stay tune sampai akhir video ini. Terima kasih. Halo Ika, Aci mau nanya, Ika kuliah buat nyari gelar doang apa gimana? Pertanyaan pertama dari Teh Aci ya. Kuliah nyari gelar doang apa gimana? Kayaknya sih pertanyaan ini gak cuma buat Ika aja sih, tapi buat semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Sebenarnya kalian tuh kuliah cuma nyari gelar atau gimana? Tapi kalau dari Ika pribadi sih lebih ke dua-duanya ya, karena nggak munafik juga kalau misalnya Ika nyari gelar juga, tapi tetap imbangin buat nyari ilmu juga, karena secara nggak langsung bermanfaat banget kok. Dari mulai pertama kita terasah buat berbicara, kita terbentuk buat berani ngadepin orang banyak, terus dengan deadline tugas yang lumayan sih. Tapi dengan cara itu kalau misalnya kita ngambil positifnya, kita beneran serius tujuan kita mau kemana, bermanfaat banget karena kita bakal nemuin hal-hal baru, terutama kalau misalnya kita nggak kuliah aja tapi kita tetap ikut organisasi, kita ikut gabung, itu relasinya banyak banget dan bermanfaat banget. Hai Ika, lo pilih mana sih jurusan yang lo nggak minat tapi universitas yang ternama, atau jurusan yang lo minat tapi universitasnya B aja? Halo juga Wiwi, makasih ya kiriman pertanyaannya. Kayaknya sih pilihan yang kedua, universitasnya B aja tapi jurusannya diminatin. Karena kalau misalnya kita masuk ke jurusan yang kita nggak minat, walaupun universitasnya udah nomor 1 di Indonesia dimanapun lah, percuma, karena kita nggak bakal nemuin feel-nya, kita nggak bakal tahu tujuan kita mau kemana. Jadi lebih baik pilih opsi yang kedua. Kalau katanya sih kebanyakan meme-meme di Instagram, gimana kalau sekarang kita buat kampus itu besar gara-gara nama kita, bukan nama kita besar gara-gara nama kampus. Hai Ika, kamu pernah nggak sih ngerasa minder kuliah di swasta? Boleh diceritain nggak? Halo, pertanyaan selanjutnya dari Ella. Ella, makasih buat pertanyaannya. Pertanyaannya, pernah minder nggak kuliah di swasta? Kayaknya sih kita warga swasta ya, semua yang nanya di podcast sih kayak ini. Sebelumnya udah lama banget kita berbincang tapi belum kenalan. Kenalin, nama aku Ika Ratnawati Agung. Lagi ngejalanin kuliah di program studi ilmu komunikasi Universitas Bandar Lampung dan merupakan salah satu swasta yang cukup besar yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kita ulang pertanyaannya. Pernah minder nggak kuliah di swasta? Pernah. Ya, pernah minder karena pasti goals tujuan awal pertama kita tuh pengen banget kuliah di negeri. Tapi makin kesini makin ya udah, kenapa harus diseselin, kita udah jalannya gitu. Coba pasrah. Enggak coba pasrah, tapi semua balik lagi sih gimana tergantung individualis dari masing-masing orangnya. Percuma kalau misalnya kita kuliah di kampus negeri tapi kitanya nggak minat sama jurusannya, tapi kitanya nggak serius ngejalaninnya, kita santai-santai aja, itu hasilnya. Halo Ika, mau nanya nih, apa sih kira-kira yang udah Ika dapat selama 6 semester ini? Halo Dion, makasih buat pertanyaannya dari Ketum Administrasi Bisnis. Pertanyaannya, selama kuliah 6 semester apa sih yang udah didapat? Jadi gini, prodi aku kan ilmu komunikasi, basic aku itu editing.
public relation, fotografer, jurnalis, pembuatan berita, dan lain-lain. Selama yang aku dapat waktu KBM itu masih setengahnya, karena beberapa selanjutnya itu tergantung gimana kita mau ngembangin skill kita. Jadi aku bersyukur banget kalau misalnya dikasih tugas sama beberapa dosen, mau nggak mau kita harus cari tahu gimana cara ngembangin cara buat video itu. Example-nya kayak gini, kalau misalnya kita disuruh buat video kayak yang di film-film tuh, atau buat video vlog ini aja contohnya, kita nggak tahu gunain aplikasi apa aja, tapi kita harus benar-benar ngembangin skill kita. Kita lihat tutorial di YouTube, kita tanya sama kakak tingkat, kita tanya pribadi sama dosennya, gimana sih cara buat podcast gini, gimana sih cara buat editing video yang lebih menarik gitu, biar kayak vloggers, biar kayak youtuber gitu. Jadi lebih ke individualisnya lagi, balik lagi mereka mau nggak ngembangin apa yang udah dikasih sama dosen waktu KBM tatap muka secara langsung sama dosennya gitu. Halo Ika, gimana pendapat lo kalau misal ada yang bilang kayak gini nih, udah lo gak usah kuliah, mending kerja aja, bahagiain orang tua. Nah itu gimana? Halo Adrian, pertanyaannya makin kesini makin berat ya. Buat Adrian tuh, kalau nggak salah pertanyaannya, gimana pendapatmu kalau misalnya ada yang bilang ngapain kuliah ngabisin duit, mending kerja aja langsung bisa bagian orang tua gitu ya. Nggak bisa nyalahin sih sama persepsi kayak gitu, karena setiap orang punya pendapat dan pikirannya masing-masing. So nggak peduli, toh sekarang lagi kuliah, jalanin aja dulu, fokusin, terus nanti bagian orang tua gitu. Nggak mau komen terlalu banyak soal yang kayak gitu, karena setiap dari kita pasti punya alasannya masing-masing kenapa bisa ngomong kayak gitu. Dan buat kita juga yang lagi pada kuliah atau mahasiswa, manfaatin kesempatan kalian bisa melanjutin sekolah lagi, karena masih banyak yang mau ada di posisi kita sekarang ini gitu. Assalamualaikum Ika, gue mau nanya nih, lu kan cewek, seandainya lu habis kuliah nikah nih dan cuma jadi ibu rumah tangga gimana? Halo, pertanyaan yang terakhir kayaknya lumayan berat. Makasih buat temen aku yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro udah ngirim pertanyaannya. Kalaupun nantinya setelah, ya kalau bisa sih kerja dulu ya, baru nikah gitu. Tapi kalau takdirnya kayak gitu ya udah. Terus kalau misalnya cuma jadi ibu rumah tangga, kita bisa berkarir lewat rumah kok, kita bisa berkarir di dalam rumah gitu. Kita bisa jadi madrasah pertama buat anak-anak kita. Aduh, bahasannya berat sih. Pasti ini orang yang denger bahasan kayak gini bakalan ketawa, ngapain sih lu bahas kayak gini gitu. Tapi ini banyak banget ditanyain sama semua wanita yang pernah kuliah gitu. Banyak banget orang-orang yang bilang, kuliah tinggi-tinggi cuma jadi ibu rumah tangga. Udah, dengerin aja. Yang penting kita kan kuliah nggak cuma cari kerja atau titel, tapi cari ilmunya. Coba buat bermanfaat dan produktif di dalam rumah Anda juga gitu. Tapi kalau dari saya pribadi sih kerja dulu baru nikah. Thank you. Pertanyaannya yang cukup menjebak dan malu untuk jawab.